Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Saya Muhammad Sabah Sabira dari Komunikasi dan Penyiar Islam Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya akan membacakan makalah ilmu dakwah yang di sini sudah pernah dipresentasikan. Makalah yang pertama dengan berjudul Dakwah Islam di Era Modern. Abstrak. Dakwah Islam di era modern memiliki dua tantangan. Yang pertama adalah tantangan keilmuan dakwah yang hingga sekarang belum tampak perkembangannya yang menggembirakan. Kedua, problem atau tantangan praksis dakwah, ilmu dakwah tampak stagnan dan dalam tataran pengembangan keilmuannya. Jika mengacu pada dimensi pengembangan keilmuan tersebut, pada tulisan-tulisan ilmu dakwah yang sangat menonjol, maka rasanya kita tidak bisa menyumpai karya akademis outstanding tentang dakwah tersebut. Banyaknya buku atau jurnal yang di dalamnya menjadi instrumen bagi pengembangan ilmu dakwah, maka tentu akan menjadi ajang bagi pengembangan ilmu dakwah tersebut. Masyarakat modern memiliki ciri-ciri, di antaranya hubungan antara manusia terutama didasarkan atas kepentingan pribadi. Yang kedua, hubungan dengan masyarakat lain dilakukan secara terbuka dengan suasana yang paling mempengaruhi. Yang ketiga, kepercayaan yang kuat akan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, masyarakat modern tergantung ke dalam bermacam-macam profesi yang dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga pendidikan, keterampilan, dan kejuruan. Yang kelima, tingkat pendidikan formal pada umumnya tinggi dan merata. Dan yang terakhir, hukum yang berlaku adalah hukum tertulis yang sangat kompleks. Dakwah modernitas adalah dakwah yang pelaksanaannya menyesuaikan materi, metode, dan media dakwah dengan kondisi masyarakat modern sebagai objek dakwah yang mungkin saja situasi dan kondisi yang terjadi di zaman modern itu tidak terjadi pada zaman sebelumnya, terutama di zaman klasik. Dakwah modernitas. Yang pertama, pengertian dakwah. Kata dakwah itu berasal dari Arab, dakwah, yang terdiri dari 3 huruf, yaitu dal, ain, dan waw. Da'a yad'u da'watan. Menghasilkan beberapa ragam makna. Makna tersebut adalah memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, memohon, menyuruh datang, dan masih banyak lagi maknanya. Ada beberapa makna dakwah dalam Al-Quran, seperti doa seperti dalam surat Al-Imran ayat 38 yang berarti, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Wahai Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Yang kedua, mendakwa atau menganggap tidak baik, seperti dalam surat Maryam ayat 91 yang berarti, karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Akan tapi, makna di sini adalah menyeru, ajakan, dan panggilan. Jadi, makna dakwah menurut bahasa bisa berarti ajakan kepada kebaikan dan bisa kepada kejahatan. Namun dalam penggunaan secara peristilahan di lingkungan masyarakat Islam, termasuk dakwah lebih dipahami sebagai usaha dan ajakan kepada jalan kebenaran atau jalan Tuhan, bukan jalan setan. Bahkan dalam perspektif ini, ajakan dan seruan itu tidak dinamai dakwah bila tidak dimaksudkan untuk membawa manusia ke jalan kebaikan. Secara istilah, pengertian dakwah Islam diartikan sebagai usaha
atau upaya mengajak seseorang kepada ketaatan terhadap perintah dan ajaran Islam. Pengertian dakwah Islam pada masa Rasulullah SAW merupakan upaya yang dilakukan Rasulullah untuk mengenalkan agama Allah yang pada awalnya menitik beratkan pada pemurnian aspek akidah seseorang. Setelah seseorang memiliki akidah yang murni bersumber pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, selanjutnya dikenalkan pada ketaatan ibadah, perbuatan akhlak, dan kewajiban untuk melaksanakan jihad fisabilillah atau jihad di agama Allah. Dakwah merupakan sebuah amal ibadah yang menjadi warisan panjang dan turun-temurun ulama dan orang-orang soleh dewasa. Ini merupakan generasi pewaris dakwah Islam. Dakwah juga sebagai proses yang kompleks dan unik. Kompleks artinya di dalam proses dakwah mengikuti sertakan keseluruhan aspek kepribadian, baik bersifat jasmani maupun rohani. Sedangkan unik artinya di dalam proses dakwah sebagai objek dakwahnya sendiri terdiri dari berbagai macam perbedaan, seperti perbedaan dalam kemampuan, sifat, kehendak, dan sebagainya. Dakwah di era globalisasi. Istilah globalisasi sering diberi arti yang berbeda antara satu dengan lainnya, sehingga di sini perlu penegasan lebih dulu. Akbar S. Ahmad dan Hastings Donald memberi batasan bahwa globalisasi pada prinsipnya mengacu pada perkembangan yang cepat di dalam teknologi komunikasi, transformasi, informasi, dan bisa membawa bagian-bagian dunia yang jauh yang bisa dijangkau dengan mudah. Menurut Thomas L. Friedman, globalisasi memiliki dimensi ideologi dan dimensi teknologi. Dimensi ideologi yaitu kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia. Azizi 2003 ayat 19. Selosomarjan berpendapat bahwa globalisasi merupakan suatu proses terbentuknya sistem, organisasi, dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia. Tujuan globalisasi adalah untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu. Albrow juga berpendapat bahwa globalisasi mengacu pada semua proses di mana masyarakat dunia dimasukkan ke dalam sebuah masyarakat tunggal dunia, masyarakat global. Globalisasi pada intinya memberikan peluang besar bagi keberlangsungan modernisasi. Antara modernisasi dan globalisasi pendorongnya yang sama-sama humanistik, sekularistik, modernitas tidaknya dalam perspektif Weberian dapat dilihat sebagai proses rasionalisasi dan sekularisasi dalam konteks kebudayaan masyarakat industri. Karena itu, dalam proses globalisasi dan modernitas tidak bebas nilai. Hal ini dapat dilihat dari watak dasarnya seperti dikemukakan Robertson dalam Beckford dan Kuhn 1991, yaitu adanya proses sosialisasi, individualisasi, internasionalisasi, dan humanisasi. Perintah Allah untuk menyeru kepada sekalian manusia merupakan perintah untuk berinteraksi melalui informasi dan komunikasi. Al-Quran adalah sumber informasi mengenai keagamaan Islam dari Tuhan kepada umat manusia sebagai pemeluk Islam. Demikian pula sabda Rasulullah yang memerintahkan untuk menyampaikan ilmu walaupun itu hanya satu ayat saja kepada orang lain. Dunia ini telah memasuki abad informasi. Masyarakat manusia kini sedang dalam proses menjadi masyarakat informasi. Untuk mengantisipasi tren masyarakat modern, harus dapat mempersiapkan materi-materi dakwah yang lebih mengarah pada antisipasi kecenderungan masyarakat. Untuk menghadapi berbagai tantangan umat Islam dewasa ini, dakwah merupakan sesuatu yang sangat relevan. Yang dikembangkan di era informasi ini, salah satu media dakwah yang efektif dan dapat dikembangkan di era informasi ini adalah Pers Islam. Persatuan Islam adalah proses menginput, mengolah, menyebarluaskan berbagai peristiwa yang menyangkut umat Islam dan ajaran Islam pada khalayak. Peran Pers Islam yang harus dilakukan yang pertama, Pers Islam harus bersikap kritis terhadap lingkungan luar, sanggup menyaring informasi barat dan yang relevan yang tidak biasa terhadap umat Islam. Ini sesuai dengan firman Allah yang artinya jika orang fasik membawa berita,
apakah selidiki berita itu terlebih dahulu. Surat Al-Hujurat ayat 6. Yang kedua, Perserikatan Islam harus mampu menjadi penerjemah Islam, perlu diorientasikan ke depan agar sanggup berbicara dengan berbagai problema sosial dewasa. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya hendaknya setiap diri melihat apa yang sudah dipersiapkan untuk masa depannya. Bertakwalah kepada Allah. Surat Al-Hasyr ayat 18. Yang ketiga, Perserikatan Islam hendaknya sanggup melakukan proses sosialisasi. Keempat, Perserikatan Islam harus sanggup mempersatukan setiap kelompok umat dengan memberikan kesiapan untuk bersikap terbuka bagi perbedaan paham. Peran Islam hendaknya mampu seperti dipesankan Al-Quran dan yang berbunyi, dan berpeganglah kamu sekalian dengan tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Surat Al-Imran ayat 103. Perserikatan Islam memiliki 3 fungsi utama dan fungsi sekunder. Fungsi utama media ini adalah to inform, menginformasikan kepada pembaca secara objektif tentang apa yang terjadi dalam suatu komunitas, negara, dan dunia. To comment, mengomentari berita yang disampaikan dan mengembangkan ke dalam fokus berita. To provide, menyediakan keperluan informasi bagi pembaca yang membutuhkan barang dan jasa melalui pemasangan iklan di media. Sedangkan fungsi sekundernya, yang pertama adalah untuk mengampanyekan proyek-proyek yang bersifat kemasyarakatan yang sangat diperlukan untuk membantu kondisi-kondisi tertentu, memberikan hiburan kepada pembaca dengan sajian cerita komik, kartun, dan cerita khusus, melayani pembaca sebagai konselor yang ramah, menjadi agen informasi, dan memperjuangkan hak. Di era informasi canggih seperti sekarang ini, tidak mungkin dakwah masih hanya di musola yang hanya diikuti oleh mereka yang hadir di sana. Penggunaan media komunikasi modern adalah sesuatu yang harus dimanfaatkan keberadaannya untuk kepentingan menyampaikan ajaran Islam atau dakwah Islam. Karena pada umumnya dakwah pada masa sekarang ini lebih banyak menggunakan media untuk digunakan sebagai perantara berdakwah. Banyak alat yang bisa dijadikan media dakwah dalam komunikasi. Media dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu media terucap, yaitu alat yang bisa mengeluarkan bunyi seperti radio, telepon, dan sebagainya. Media tertulis, yaitu media yang berupa tulisan atau cetakan seperti majalah, surat kabar, buku, pamflet, dan lain sebagainya. Media dengar pandang yang biasanya disebut audio visual, yaitu media yang berisi gambar hidup yang bisa dilihat dan didengar seperti film, video, televisi, dan sejenisnya. Selain itu, ada yang mengklasifikasikan jenis media dakwah menjadi 2 bagian, yaitu media tradisional tanpa teknologi komunikasi dan media modern dengan teknologi komunikasi. Klasifikasi jenis media dakwah di atas tidak terlepas dari 2 media. Penerimaan informasi yang dikemukakan oleh Al-Quran, surat An-Nahl ayat 78, yang berarti, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Yang kedua, surat Al-Mu'minun ayat 78, artinya, dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Peranan media dakwah adalah sebagai alat bantu yang berarti memiliki peranan dan kedudukan sebagai penunjang tercapainya tujuan dakwah. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan di dalam memilih media dakwah. Hal-hal yang menjadi pertimbangan di saat memilih media dakwah adalah, yang pertama, tujuan dakwah yang hendak dicapai. Yang pertama, materi dakwah, sasaran dakwah, kemampuan dai, ketersediaan media, dan kualitas media. Adapun yang menjadi masalah di sini adalah masalah memilih. Memilih tentu saja mengandung konsekuensi mengetahui dan menguasai cara memanfaatkan potensi yang dipilihnya, tidak hanya memilih untuk disimpan dan dibiarkan saja. Karena sekarang adalah era globalisasi informasi. Artinya di era tersebut terjadi penghilangan batas ruang dan waktu dari hasil perkembangan teknologi komunikasi. Masalah teknologi komunikasi menjadi penting untuk diupayakan agar para dai menguasainya. Karena pada hakikatnya dakwah dalam proses komunikasi baik media visual, audio, dan lebih penting lagi media audip visual termasuk televisi. Dalam media dakwah juga dapat
ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam memilih media. Di antaranya adalah media yang dipilih sesuai dengan kemampuan sasaran dakwahnya. Adanya perhatian dari mad'u atau pendengar terhadap media yang digunakan. Pemilihan media dilakukan secara objektif. Metode dakwah menghadapi era globalisasi. Realita yang ada di dalam masyarakat sering terjadi bentuk dakwah yang menonton yang kurang begitu relevan dengan perkembangan zaman dewasa ini. Untuk mengantisipasi tren masyarakat modern harus dapat mempersiapkan materi-materi dakwah yang lebih mengarah pada antisipasi kecenderungan masyarakat. Oleh karena itu, maka seluruh komponen dan segenap aspek yang menentukan atas keberhasilan dakwah harus ditata secara profesional dan disesuaikan dengan kondisi mad'u agar dapat menghasilkan kemasan dakwah yang benar-benar mampu memperbaiki dan meningkatkan semangat dan kesadaran yang tulus dalam mengaktualisasikan nilai ajaran Islam. Ada 4 hal penting yang harus diorganisir oleh dai dalam memfilter tren masyarakat global yang negatif. Seiring dengan perkembangan dan tren masyarakat dunia serta masalah manusia yang semakin kompleks, yaitu perlu adanya konsep dan strategi dakwah yang tepat untuk membentuk ketahanan diri dan keluarga melalui pengefektifan fungsi nilai agama, karena dengan dasar agama yang kuat dapat dijadikan filter pertama dan utama untuk menghadapi berbagai tren budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, mempertahankan nilai-nilai budaya luhur yang dapat melestarikan tradisi positif yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan paham dan ajaran agama. Yang ketiga, perlu dukungan dan keikutsertaan semua lapisan masyarakat untuk menciptakan dan memiliki komitmen yang sama dalam melihat seberapa bergunanya nilai-nilai baru itu untuk sebuah komunitas dan kemajuan masyarakat. Keempat, kesiapan dan kematangan intelektual serta emosional setiap penerima message baru. Apakah hal tersebut memang akan mendatangkan manfaat plus bagi diri dan lingkungannya? Sebenarnya metode dakwah adalah sesuatu yang lazim dikenal dan diterapkan oleh dai. Akan tetapi secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, dakwah bil kitabah, yaitu berupa buku, majalah, surat kabar, spanduk, pamflet, dan sebagainya. Dakwah bil lisan meliputi ceramah, seminar, simposium, diskusi, khutbah, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah dakwah bil hal, yaitu dengan perilaku yang sopan sesuai ajaran Islam, memelihara lingkungan, dan lain sebagainya. Dalam rangka kebersihan dakwah di era global, maka diperlukan dai yang memiliki profil yang diantaranya memiliki komitmen tauhid, istiqomah, dan jujur, memiliki visi yang jelas, memiliki wawasan keislaman, memiliki kemampuan memadukan antara dakwah bil lisan wa bil hal, sesuai kata dengan perbuatan, berdiri di atas semua paham dan aliran, berpikir strategis, memiliki kemampuan analisis interdisipliner, sanggup berbicara sesuai dengan kemampuan masyarakat. Tantangan dakwah di era globalisasi. Ketika masyarakat memasuki era globalisasi dengan dukungan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tantangan dakwah yang dihadapi semakin rumit. Tantangan tersebut tidak mengenal ruang, batas, waktu, dan lapisan masyarakat, melainkan ke seluruh sektor kehidupan dan hajat hidup manusia. Artinya kehidupan keagamaan umat manusia tidak terkecuali Islam dimanapun ia berada akan menghadapi tantangan yang sama. Soet Jatmoko menandakan bahwa agama pun kini sedang diuji dan ditantang oleh zaman. Ibid. Meskipun diakui bahwa di satu sisi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menciptakan fasilitas yang memberi peluang bagi pengembangan dakwah, namun antara tantangan dan peluang dakwah dewasa ini agaknya tidak berimbang. Tantangan dakwah yang amat kompleks dewasa ini dapat dilihat dari minimal dari 3 perspektif. Yang pertama, perspektif perilaku, behavioristic perspektif. Salah satu tujuan dakwah adalah terjadinya perubahan perilaku pada masyarakat yang menjadi objek dakwah pada situasi yang lebih baik. Tampaknya sikap dan perilaku masyarakat dewasa ini hampir dapat dipastikan lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Yang kedua, tantangan dakwah dan perspektif transmisi, atau yang disebut transmisional perspektif. Dakwah dapat diartikan sebagai proses penyampaian atau transmisi ajaran agama Islam dari dai sebagai sumber kepada mad'u sebagai penerima. Ketika ajaran agama ditransmisikan kepada masyarakat yang menjadi objek, maka peranan media sangat menentukan. Ziauddin Sardar mengemukakan bahwa abad informasi ternyata telah menghasilkan sejumlah besar problem.
Menurutnya bagi dunia Islam, revolusi informasi menghadirkan tantangan-tantangan khusus yang harus diatasi agar umat manusia Islam harus bisa memanfaatkannya untuk mencapai tujuan dakwah. Ketiga, tantangan dakwah perspektif interaksi. Ketika dakwah dilihat sebagai bentuk komunikasi yang khas, komunikasi agama atau Islami, maka dengan sendirinya interaksi sosial akan terjadi dan di dalamnya terbentuk norma-norma tertentu sesuai pesan-pesan dakwah. Yang menjadi tantangan dakwah dewasa ini adalah bahwa pada saat yang sama masyarakat yang menjadi objek dakwah pasti berinteraksi dengan pihak-pihak lain atau masyarakat sekitarnya yang belum tentu pembawaan pesan yang baik, bahkan mungkin sebaliknya. Akan tetapi kita tetap bisa berdakwah dengan mengetahui ciri masyarakat modern dan membiasakannya seperti hubungan antar manusia terutama didasarkan atas kepentingan pribadi. Yang kedua, hubungan dengan masyarakat lain dilakukan secara terbuka dengan suasana yang saling mempengaruhi. Yang ketiga, kepercayaan yang kuat akan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, masyarakat modern tergolong ke dalam bermacam-macam profesi yang dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga pendidikan, keterampilan, dan kejuruan. Yang kelima, tingkat pendidikan formal pada umumnya tinggi dan merata. Yang keenam, hukum dan berlaku adalah hukum tertulis yang sangat kompleks. Yang ketujuh, ekonomi hampir seluruhnya merupakan ekonomi pasar yang didasarkan atas penggunaan uang dan alat-alat pembayaran lainnya. Kesimpulan, dunia kini telah memasuki abad informasi. Masyarakat manusia kini sedang dalam proses menjadi masyarakat informasi untuk mengantisipasi tren masyarakat modern. Harus dapat dipersiapkan materi dakwah yang lebih mengarah pada antisipasi kejenuhan masyarakat. Untuk menghadapi yang sangat relevan untuk dikembangkan di era informasi ini, salah satu media dakwah yang efektif dan dapat dikembangkan di era informasi ini adalah Pers Islam. Persatuan Islam adalah proses menginput, mengolah, dan melakukan berbagai peristiwa yang menyangkut umat Islam dan ajaran Islam pada khayalat. Peranan media dakwah adalah sebagai alat bantu yang berarti memiliki peranan atau kedudukan sebagai penunjang tercapainya tujuan dakwah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan makalah yang kedua, yaitu menganalisis Ustadz milenial. Dan saya di sini menganalisisnya adalah Ustadz Khalid Basalamah. Abstrak dakwah merupakan sebuah kegiatan dan upaya baik dalam wujud ucapan maupun perbuatan yang mengandung ajakan atau seruan kepada orang lain untuk mengetahui, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seiring perkembangan zaman, dakwah juga mulai berkembang baik dalam penyampaiannya atau medianya. Kini pesan dakwah dapat disampaikan oleh dai melalui internet. Pengkolaborasian media internet dan media YouTube dinilai sebagai metode yang ampuh dalam menyebarkan pesan dakwah secara menyeluruh kepada mad'u atau pendengar. Selain aksesnya yang mudah dijangkau, video yang bisa ditonton kapanpun, dimanapun, serta bisa diulang dan simpan jika kita ingin menontonnya kembali. Salah satu dai yang tidak ketinggalan menggunakan media adalah media YouTube sebagai media dakwah adalah Ustadz Khalid Basalamah. Pada channel resminya bernama Khalid Basalamah Official, beliau mulai berdakwah pada tahun 2013. Dikenal sebagai salah satu dai yang tegas dalam ceramah yang diunggah di YouTube-nya. Ustadz Khalid banyak membahas mengenai kitab fikih, adab, kisah tentang perang Nabi Muhammad SAW, dan sahabat Nabi, hukum jual beli, serta riba. Walau ada saja yang tidak sependapat, banyak yang tercerahkan dengan ceramahnya. Penelitian ini meneliti terhadap bagaimana isi konten kajian dakwah Ustadz Khalid Basalamah melalui media YouTube. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui isi konten kajian dakwah yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah dalam channel YouTube-nya Khalid Basalamah Official. Menganalisis dakwah Ustadz milenial Ustadz Khalid Basalamah. Yang pertama, materi, gaya, dan metode dakwah. Untuk mengetahui bagaimana perjalanan dakwah Ustadz Khalid Basalamah dalam mensiarkan dakwah, data penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas, dan mendalam.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi dakwah yang khas dari Ustadz Khalid Basalamah ada 3, yaitu strategi dakwah melalui akses ekonomi, melalui program sedekah kreatif, melalui media sosial. Jamaah sangat mendukung dalam program tahfiz Al-Quran. Program sedekah kreatif menurut jamaah menarik, dan program ini sangat membantu ketika kita tidak bisa langsung ke pengajian, kita bisa melihat di media sosial. Pengalaman awal dakwah beliau tidak diterima oleh masyarakat, tetapi beliau tetap mensiarkan dakwah dan tidak putus asa. Jumlah like dan subscribe. Channel ini menjadi channel YouTube dengan subscriber terbanyak yang memakai nama seorang tokoh. Channel ini menjadi populer lantaran konsistensi Ustadz Khalid Basalamah menceritakan sirah atau sejarah Nabi Muhammad SAW hingga para sahabat. Khalid Basalamah Official adalah channel YouTube yang kontennya hampir seluruhnya adalah dakwah. Ustadz Khalid Basalamah, Dr. Khalid Zid Abdullah Basalamah LCMA, atau lebih kenal dengan sebutan Khalid Basalamah, adalah seorang pendakwah Indonesia yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ustadz Khalid menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Muhammadiyah dan gelarnya masternya diraih dari Universitas Muslim Indonesia Makassar. Sedangkan gelar doktornya diraihnya dari Universitas Tun Abdul Razak, Malaysia. Dengan subscribe-nya 2,50 juta dan rata-rata like-nya 4 ribuan. Link-link dakwahnya, link pertama sampai terakhir terdapat ada di YouTube-nya. Sangat banyak video-video yang dia unggah. Perubahan perilaku. Yang keempat, perubahan perilaku yang terjadi pada jamaah sesuai dengan jumlah like, subscribe, dan kolom komentarnya. Menurut penulis, setelah meneliti saat kajian, mad'u adalah orang yang menerima dakwah, baik individu maupun kelompok, yang beragam Islam maupun non-Muslim. Dakwah bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman seseorang, Islam dan ihsan. Adapun yang dimaksud mad'u dalam penelitian ini adalah mad'u yang mengikuti kegiatan kajian dakwah. Mereka adalah jamaah atau mad'u yang rutin mengikuti dakwah yang dilaksanakan dalam setiap kegiatan dakwah. Contoh yang mendukung dakwahnya Ustadz Khalid Basalamah adalah Ibu Korita Lutfiah. Berpendapat sangat mendukung dalam program tahfiz Al-Quran, karena kewajiban kita sebagai seorang muslim tidak luput dalam beribadah, di mana salah satu menghafal Al-Quran sebagai sumber kewajiban kita. Hal tersebut menanamkan nilai baik dengan mengajak karyawannya untuk menghafal Al-Quran. Program sedekah kreatif ini sangat menarik, keren. Dengan adanya program kreatif ini, umat muslim sangat antusias dalam bersedekah. Dan saya sangat mendukung dakwah di media sosial dikarenakan untuk mempermudahnya umat Islam belajar agama melalui media sosial. Program ini sangat membantu ketika kita yang tidak bisa melihat di media sosial. Hal ini juga untuk menarik dan menyadarkan hati umat muslim untuk melihat dan mendengarkan kajian di media sosial, sehingga menjadikan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di media sosial. Yang kedua, menurut pendapat salah satu jamaah berpendapat program yang diadakan oleh Ustadz Khalid Basalamah sangat baik dan bagus, karena memfasilitasi dan memotivasi kepada karyawan untuk menyelesaikan hafalannya sesuai target yang telah disepakati bersama. Program ini akan menumbuhkan para karyawan yang cinta akan Al-Quran, sehingga dengan begitu bertambahnya para penghafal Al-Quran, yang mereka tak hanya bisa menghafal Al-Quran, akan tapi mereka juga dapat mandiri dalam hal finansial. Yang ketiga, contohnya Ibu Huriyah. Berpendapat keikhlasan yang dimaksud Ustadz Khalid Basalamah adalah niat yang benar saat menjadi pengusaha sambil mengadakan program tahfiz Al-Quran untuk karyawan. Bukan semata-mata untuk kepentingan dunia, akan tapi untuk kepentingan akhirat juga. Dengan adanya program sedekah kreatif, masyarakat sadar betul akan pentingnya bersedekah dan kemudahan dalam media sosial. Masyarakat akan mudah melihat kajian di YouTube ketika tidak bisa hadir di pengajian. Dan masih banyak lagi perubahan setelah mengikuti dan menerimanya dakwah Ustadz Khalid Basalamah dengan izin Allah. Yang terakhir, kesimpulan dan saran saya untuk beliau. Kesimpulannya, Ustadz Khalid Basalamah adalah Ustadz yang Ustadz Khalid Basalamah Ustadz yang berdakwah dengan tujuan agar masyarakat dapat berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti program menghafal Al-Quran, selain menghafal, beliau juga memberi motivasi kepada jamaah dan dengan cara bisnis dan lain-lain. Saran saya kepada beliau adalah agar terus semangat dan pantang menyerah dalam berdakwah dan membuka pondok pesantren agar anak-anak kecil yang sudah memahami Al-Quran dan benar-benar sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.